Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, terhindar dari berbagai macam penyakit. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan agama Islam di Indonesia. Hari ini agama Islam di Indonesia menjadi agama yang paling mayoritas. Bahkan Indonesia menjadi negara dengan mayoritas penduduk Islam yang terbesar di dunia. Lantas bagaimana bukti masuknya agama Islam ke Indonesia? Yang pertama, bukti dari luar negeri ya. Ada bukti dari luar negeri juga. Yang pertama yaitu dari buku perjalanan Marco Polo. Pada tahun 1292 Marco Polo menyebutkan di Perlak di daerah Sumatera penduduknya sudah menganut agama Islam. Ya, bukti yang kedua dari catatan Ibnu Battuta. Menurut Ibnu Battuta pada tahun 1345 bahwa ada utusan kerajaan Delhi yang mampir ke Samudra Pasai ya. Samudra Pasai dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia ya. Lalu ada dari Hamahuan pada tahun 1400-an sudah banyak saudagar Islam yang tinggal di pantai utara Jawa ya, di pesisir pantai utara Jawa. Lalu ada dari Tibet. Menurutnya pada tahun 632 banyak mubaligh yang datang ke Kumari. Kumari itu di daerah Sumatera Utara. Dan yang berikutnya dari Tom Pearce ya, tidak disebutkan tahunnya, tapi beliau mengatakan pelabuhan Malaka ramai dikunjungi para pedagang dari barat seperti Kairo, Mekah, Aden, Gujarat dan lain-lain, dan pedagang dari timur seperti Siam, Pahang, Champa, dan para pedagang dari Nusantara seperti Tanjung Pura dan Bangka. Yang mayoritas daerah yang tadi disebutkan yaitu menganut agama Islam. Ya, lalu ada catatan Ibnu Hordazeb pada tahun 844 sampai 848 kerajaan Sribusa di Indonesia kan menjadi Sriwijaya di bawah kekuasaan Raja Zabak menguasai jalur perdagangan dan berhubungan dengan pedagang dari Cina, India, Arab dan Persia. Ya, yang rata-rata Arab dan Persia dan sebagian India sudah menganut agama Islam. Ya, itu bukti masuknya Islam ada di Indonesia menurut catatan dari luar. Nah, bagaimana bukti dari dalam negerinya? Di dalam negeri ditemukan makam Fatimah binti Maimun dengan batu bersurat 1111 di Leran Gresik, di daerah Gresik. Nah, kita tahu bahwa makam yang bertuliskan binti itu tanda-tanda Fatimah binti Maimun memeluk agama Islam. Dengan adanya makam peninggalan Islam, maka dikatakan bahwa di daerah tersebut sudah ada penduduk yang menganut agama Islam. Lalu ditemukannya makam Malik As-Saleh ya, makam Malik Al-Saleh pada tahun 1297 Masehi yang merupakan pendiri kerajaan Samudra Pasai ya. Lalu ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik juga yang wafat pada tahun 1419. Yang terakhir ada Nisan Jirat yang ditemukan di komplek makam Troloyo dan Trowulan. Nah, semua makam ini menjadi bukti bahwa sudah adanya pemeluk agama Islam yang ada di Indonesia. Pada umumnya, para ahli Islam sepakat bahwa proses Islamisasi secara meluas baru terjadi sekitar abad ke-14 dan ke-15. Dan di setiap daerah itu tidak sama, ya, karena masuknya kan barangkali melalui ada yang jalur perdagangan, ada yang jalur pernikahan, ada yang melalui jalur dakwah, dan penyebarannya kan berbeda-beda. Namun para ahli sepakat bahwa Islam mulai masuk dan berkembang di Indonesia sekitar abad 14 dan ke-15. Walaupun ada beberapa yang mengatakan jauh sebelum itu, ada yang menyebutkan abad ke-7 sudah ada agama Islam di Indonesia ya. Lalu bagaimana proses Islamisasi atau proses mengislamkan ya? Proses Islamisasi. Yang pertama yaitu dari jalur perdagangan. Nah, sambil berdagang para pedagang menyebarkan agama Islam. Bahwa Islamisasi di Indonesia dikenalkan melalui jalur perdagangan. Awalnya mereka berdagang ke Indonesia, lantas mengenalkan agama yang mereka anut, yang mereka bawa. Karena pedagang itu ada yang dari Persia, dari Timur Tengah, atau dari Jazirah Arab dan sebagainya. Nah, mereka berdagang sambil menyebarkan agama. Karena pedagang itu berinteraksi dengan para pembeli. Nah ya, pembeli dan pedagang yang berinteraksi kemudian bertukar budaya, termasuk ada proses Islamisasi, mengenalkan ajaran agama Islam yang mereka bawa. Yang kedua, perkawinan atau pernikahan. Setelah berdagang, para pedagang itu menetap, lalu menikahi gadis-gadis setempat. Nah, pedagang itu kan dari luar Indonesia, ada yang dari Jazirah Arab, Persia dan sebagainya. Lalu mereka kan tidak langsung dagang lalu pulang. Mereka
menetap cukup lama lalu menikahi gadis setempat. Nah, setelah menikah, gadis tersebut biasanya memeluk agama Islam. Yang ketiga yaitu dari sektor pendidikan, ya. Dengan mendirikan pondok-pondok pesantren, banyak anak-anak yang belajar agama Islam, ya, dikenalkan melalui jalur pendidikan, ya, mendirikan pondok pesantren, ya, mengajarkan tentang agama Islam, akhlak, tarikh dan sebagainya. Lalu melalui jalur dakwah, ya, jalur dakwah banyak dilakukan oleh para wali songo kalau di Jawa, ya. Wali songo adalah orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, walaupun di daerah Sumatera dan luar Jawa pun banyak wali-wali, ya. Ada Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati. Nah, adanya agama Islam masuk Indonesia mesti ada yang membawa dan juga ada yang menerima. Ya, jauh sebelum adanya Islam, penduduk lokal setempat sudah mengenal yang namanya animisme dan dinamisme. Lalu mereka juga sudah mengenal agama Hindu dan Buddha. Nah, lalu setelah masuknya agama Islam, ya, siapa golongan penerimanya? Yang pertama yaitu golongan elit. Golongan elit itu diterima oleh para raja, bangsawan dan para penguasa, ya, orang-orang besar lah. Yang kedua golongan masyarakat biasa, ya, yaitu para pedagang dan penduduk lokal lainnya. Ya, mereka dikenalkan oleh para pedagang, ya, atau mereka menjadi pembeli dari para pedagang dari Jazirah Arab atau dari Persia yang menganut agama Islam. Nah, perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, ya, ini saya jelaskan lagi. Ada proses awal Islam di Indonesia, ya. Teori masuknya agama Islam menurut para tokoh. Menurut Husain Jayadiningrat bahwa Islam masuk melalui Persia, ya. Menurut Husain Jayadiningrat Islam masuk melalui Persia, yaitu di daerah Iran. Hal ini dibuktikan dengan pemakaian gelar Syah yang biasanya dipakai di Persia, yang juga pernah digunakan oleh Raja Malaka abad ke-15, ya, ada Sultan Maulana Shah misalnya. Nah, kata Syah ini, ya, umumnya lazim digunakan oleh orang-orang Persia. Nah, menurut Husain bahwa orang yang menggunakan gelar Syah itu dari Persia, maka teori ini mengatakan agama Islam dibawa oleh orang-orang Persia. Menurut Sucipto Wiryo Suparto, Islam masuk melalui Gujarat. Nah, Gujarat itu daerah India. Nah, hal ini dibuktikan dengan makam Raja Islam Samudra Pasai, ya, di Aceh, yang nisannya terbuat dari marmer buatan Gujarat. Nah, marmernya dari makam yang ditemukan itu dianggap sesuai dengan yang ditemukan di Gujarat, artinya sama, ya, dianggap sama. Maka menurut teori yang dikemukakan oleh Sucipto Wiryo Suparto bahwa Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh orang-orang Gujarat atau pedagang dari Gujarat. Yang ketiga, menurut Stokburgronje, Islam masuk melalui Gujarat, India, dengan bukti batu nisan yang ditemukan sama dengan batu nisan di Hambai di daerah Gujarat. Ini, ya. Jadi batu nisannya sama dengan yang di daerah Gujarat. Sama ini dengan teorinya Sucipto Wiryo Suparto. Dan yang keempat, menurut Hamka, Islam masuk melalui Mesir dan Mekah. Dibuktikan dengan sebagian rakyat Indonesia memeluk Islam dengan mazhab Syafi'i seperti di daerah Mesir, dan gelar-gelar raja yang dipakai Raja Samudra Pasai sama, ya, dengan yang di daerah Mesir dan Mekah. Maka dianggap bahwa Islam di Indonesia condong dibawa oleh orang-orang Mesir dan Mekah menurut Hamka. Nah, bukti awal penyebaran Islam, ya, yang pertama, Hikayat dinasti Tang di Cina. Menurut Hikayat dinasti Tang, Islam datang ke Indonesia bukan abad ke-12, namun abad ke-7. Ya, ini tadi, ya, ada yang menyebutkan abad ke-14. Nah, ini ada Hikayat dinasti Tang menyebutkan bahwa sudah ada sejak abad ke-7 dan berasal dari Arab langsung, bukan dari Gujarat. Ini menurut dinasti Tang. Yang kedua, berita Arab bahwa abad ke-8 para pedagang Arab telah berdagang di Sriwijaya dan menyebut Sriwijaya sebagai Zabag atau Zabai. Ya, menurut berita Arab sudah ada sejak abad ke-8. Sementara ini kita ulang lagi seperti tadi yang di awal, dari berita Marco Polo, pedagang Italia pada tahun 1292 singgah di Samudra Pasai dan menyatakan kerajaan itu adalah kerajaan bercorak Islam, ya. Nah, pada tahun 717, ya, sekitar abad ke-7, 35 kapal ekspedisi bangsa Persia yang dikepalai oleh Zahid menuju Cina, yang tidak hanya para pedagang namun juga para mubaligh untuk menyebarkan agama Islam, sehingga di Sumatera, Sriwijaya dan Medan. Nah, ini ditemukannya, ya,
35 kapal ekspedisi bangsa Persia, dan mereka membawa pula para pedagang, para mubalik dengan menyebarkan agama Islam. Dan yang terakhir, menurut Ibnu Battuta mengunjungi Samudra Pasai pada tahun 1345 yang menyatakan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam. Menurut Ibnu Battuta pada tahun 1345 menemukan ada kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Samudra Pasai bercorak agama Islam. Simpulannya bahwa Islam masuk Indonesia abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7 dan ke-8, walaupun ada yang menyebutnya dengan abad ke-13 dan 14. Dibawa para pedagang Arab yang memiliki hubungan dengan pedagang di pesisir Sumatera dan pesisir Pulau Jawa. Ya, ini ada yang dari Jawa juga. Yang kedua, Islam datang ke Indonesia, ada yang dari Arab langsung, ada pula yang melalui Gujarat, India. Yang ketiga, Islam berkembang pada abad ke-13 dan 14 Masehi setelah pedagang Gujarat intensif melakukan proses Islamisasi dengan para pedagang lokal, ya. Pedagang itu saling berinteraksi, lama-lama berinteraksi, ada yang dinikahi, ada yang sambil dikenalkan agama Islam dan sebagainya. Nah, proses penyebaran agama Islam yang pertama tadi sudah dijelaskan melalui jalur perdagangan, ya, dengan cara berdagang. Yang kedua melalui pernikahan. Yang ketiga melalui tasawuf, yaitu dengan memberikan ajaran-ajaran ketuhanan yang bercampur dengan mistik, ya. Karena orang Indonesia dulu sudah mengenal yang namanya animisme dan dinamisme, maka hal ini tidak bisa dihilangkan begitu saja, ya. Itu sebelumnya juga sudah ada agama Hindu Buddha, ya. Lalu melalui jalur pendidikan, ya, melalui jalur pendidikan dengan didirikannya pesantren, ya. Lalu dari seni budaya seperti seni bangunan, dibangunkan masjid, seni musik, kaligrafi, sastra dan sebagainya. Dan yang terakhir melalui lewat jalur dakwah, yaitu ulama wajib melakukan islamisasi melalui dakwah, ya. Di Jawa dikenal sebagai Wali Songo. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.